Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pada minggu ini kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami bersyukur Tuhan karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Ajaib bukan karena apa yang kami buat, tapi apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, membawa setiap persembahan melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Mari Bapa, kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami dengan kuasa-Mu. Urapi setiap lidah bibir kami Tuhan. Sehingga pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan membawa kuasa yang besar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara renungkan setiap kebaikan Tuhan yang melimpah. Kalau Dia boleh memberkati kita, kalau Dia boleh melawat kita, kalau Dia boleh menyertai kita sepanjang minggu ini. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kita naikkan pujian dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita naikkan pujiannya dari awal. Dengan segenap hati katakan, Tuhan Allah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih lagi angkat suaramu katakan. Mulutku penuh dengan
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuh sepanjang hari ku berikan, sepanjang hari ku beri penghormatan lebih lagi. Angkat suara beri hadapan Tuhan, katakan mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan ini setiap kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa penyembahan, membawa pujian bagi nama-Mu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada, sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Naikkan sembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami datang dan bersyukur, membawa sembah kami, mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan penyembahan yang kami naikkan padamu Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia, angkat suaramu di hadapan Tuhan, naikkan segala ucapan syukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sembah nama-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami angkat pujian bagi kemuliaan-Mu, naikkan glory baginya, pujikan Hosana, sebab Dia yang layak kita tinggikan, sebab Dia satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Lebih lagi naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sembah nama-Mu, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, mulutku penuh dengan pujian. Seundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku.
Engkau. Kami kagum hormat akan kemuliaan-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi dengan segenap hati, angkat suaramu, katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, aku kagum akan Engkau, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur penyembahan yang indah boleh kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah telah bertata dan telah berkuasa atas penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau lebih lagi bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Sebelum kita bersorak bagi nama Tuhan, boleh sapa kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kusorakan haleluya. Bapak Ibu semuanya boleh tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Haleluya. Kaulah sumberku waktu dalam lembah yang kelam kami lewati bersamamu. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga buminya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selalu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan ulang lagu ini. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku.
berkuatku. Haleluya, katakan. Luka yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku dengan imanku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi katakan. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan. Oh, 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 oh. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Luar biasa. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Sekali lagi masih ada sukacita? Kita mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan kita. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa, amin. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir, seumur dikasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak pernah berakhir, seumur hidupku.
pujian direwel, katakan kasih Allah. Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari, rahmatnya tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang. Sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja. Hey, selamanya. Dengan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi sambil mempersiapkan setiap pemberian persembahan, ada satu ayat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah kamu memberikan masing-masing menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Biarlah apapun yang kami berikan seturut dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Sambil menjalankan persembahan kita akan sama-sama menyaksikan Ephata News. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya Charles, Saya Ade, saya Priti, saya Ferin. inilah Ephata News minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya pertama yang diadakan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah kedua diadakan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 siang waktu Sydney. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 8.30 waktu Sydney. Halo guys, Kami mengundang sobat-sobat muda untuk mengikuti kegiatan Ephata Youth Community yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jangan lupa join ya guys. See you. Halo adik-adik semuanya, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Ephata Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. Kabar gembira untuk kita semua, GBI Ephata akan mengadakan retreat
pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025. Kami akan menyediakan fasilitas gratis bagi Bapak, Ibu, Saudara yang setia beribadah di GB Fata. Jangan lupa untuk daftarkan diri Anda ya. See you! Untuk informasi selanjutnya, silakan kunjungi website kami Atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Demikianlah Fata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Ibu Mega akan memimpin kita dalam doa syafaat. Silahkan Ibu Mega. Puji nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu untuk menyembah, memuji, memuliakan namamu Tuhan. Kami menaikkan doa kami berdoa untuk negara-negara yang ada di 7 benua. Benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, benua Antartika, benua Amerika Selatan, benua Amerika Utara. Berikan negara-negara ini perdamaian dan perekonomian yang stabil, dan berikan kekuatan agar mereka dengan Roh Kudus-Nya. Dan para misionaris yang di seluruh pelosok dunia, berikan kesehatan roh yang menyala-nyala, agar dapat memberitakan Injil kebenaran sampai di seluruh pelosok dunia Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati bangsa Indonesia, sehingga kami boleh melihat hujan pertobatan terjadi di Indonesia Tuhan, dan sejahtera ada di tengah-tengah bangsa kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Sediakan Tuhan sehingga memakai mereka pemimpin yang dengan kebijaksanaan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kehidupan masyarakat yang ada. Pulihkan perekonomian bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Australia. Berkati Perdana Menteri Anthony Albanese. Kau berikan kesehatannya, kebijaksanaan. Kau berikan hikmat Tuhan agar mereka dapat memimpin negara Australia dengan baik. Kau berikan bangunan rohani yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Pastor Bapak Gembala Jimmy dan Ibu Gembala Neni dan anaknya Rafael. Tuhan berkati, berikan kesehatan, roh hikmat Tuhan, lindungi mereka di mana mereka berada Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, studinya, berkati apapun yang mereka kerjakan, misi-misi apapun, Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan, multimedia WL, para pendoa syafaat, para guru sekolah minggu, dan para youth, dan semua para pelayan Tuhan yang ada di gereja Efata Tuhan. Berkati dengan luar biasa Tuhan. Seperti dalam kitab Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Kami berdoa juga untuk anak-anak youth dan anak-anak study school. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, anak-anak yang haus akan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gerejamu Efata di Sydney dan di Indonesia, Kota Malang. Tuhan berkati gereja Efata semakin berkembang secara luar biasa. Perluas gerejamu Efata Tuhan. Berikan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mengasihi Engkau, jiwa-jiwa yang merindukan hadirat-Mu untuk ke gerejamu Efata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan mendengarkan seruan doa kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Membega, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita rindu setiap firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dimeteraikan, boleh bertanam dan bertumbuh buah lebat dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita naikkan pujian dari awal. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi katakan, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selanjutnya kami serahkan pada Pastor Jimmy. Terima kasih Bapak sekali kami ucap syukur bahwa Engkaulah terang, jalan dan kebenaran kami. Tidak ada pintu yang lain yang bisa kami lalui.
Hanya Engkaulah satu-satunya pintu menuju ke sorga. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami berkumpul dalam nama-Mu. Berbicaralah kepada kami, ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami sangat menyadari bahwa kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena Engkaulah pengajar kami, Engkaulah guru kami. Tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Ajarkanlah kami, dan kami sangat menyadari bahwa firman yang kami dengar akan menempelak kami, akan menegur kami. Untuk itu kami butuh juga Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena Engkaulah penghibur kami. Hiburlah kami pada saat kami ditemplah, supaya kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa bangkit kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Karena untuk itu kami dipanggil. Terima kasih Bapa, kami juga mengimani setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini, apapun sakit kami mau imani saat ini. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, karena firman-Mu, demi bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami semua yang sakit saat ini, apapun sakit, sudah disembuhkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sambut firman dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Amin, amin. Haleluya, shalom. Yang di depan Oma Damping, Ibu Maria, Ibu Segar, Ibu baju kuning siapa tuh? Ibu Atik, Ibu Yuli, Pastor Indra, Ibu Lili, Ibu Desi, Pak Yafet di belakang sekarang. Wah, biasanya di depan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang dari iman kepada iman. Saya akan buka share buat saudara. Ya, saudara bisa melihatnya. Dari iman kepada iman. Oke. Iya, dari iman kepada iman. Bahwa kita bisa melihat dalam perjalanan hidup ini ada sesuatu namanya starting point. Starting point di mana saudara dan saya kita akan melakukan sesuatu awalnya. Jika seseorang mau mengarungi rumah tangga, bahtera rumah tangga, berarti ada namanya starting point. Starting point itu bisa bermula karena rasa cinta satu dengan yang lain. Bisa juga karena masalah ekonomi, maka orang itu menikah. Bisa juga masalah status. Kalau di Australia kita bisa melihat banyak sekali. Karena mereka ingin tinggal di Australia, maka mereka berusaha untuk menikah dengan siapa saja yang sudah tinggal di Australia. Jadi kita bisa melihat ada laki-laki yang seumur sekakek-kakek tapi mempunyai istri seumur seperti cucu. Nah, begitupun sebaliknya wanita dengan laki-laki. Ada wanita yang umurnya sudah 70 tahun tapi mempunyai pasangan laki-laki 30 tahun. Itu karena akibat dari status mereka ingin tinggal di negara ini. Jadi banyak hal, jadi semua yang kita lakukan pasti ada starting point-nya. Jadi kita Roma mengajarkan kepada kita bahwa dari iman kita akan bermula mengiring Yesus. Saudara dan saya karena iman kita memberi diri dibaptis. Karena iman kita mulai ke gereja. Karena iman kita mulai baca Alkitab. Karena iman kita melakukan perkara-perkara di muka bumi ini. Yaitu kita pikul salib menyangkal diri. Karena iman kita marah, kita berusaha untuk mengasihi orang yang bersalah, yang marah kepada kita. Kita mengampuni mereka sebelum matahari terbenam. Nah karena iman kita juga berusaha menolong orang yang tadi sudah menyakiti hati kita, berkhianat kepada kita. Karena iman kita menerimanya kembali. Nah begitu suami istri. Karena suami sudah berkhianat atau istri juga sudah berkhianat, karena iman akhirnya mereka menerima satu dengan yang lain saling mengampuni. Jadi semua bermula daripada iman, ya.
Iman bisa mengubahkan segala sesuatu. Tapi yang sangat mengherankan, saya membaca di kitab ya Galatia pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini firman Tuhan mengatakan, hai orang-orang Galilea yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan yang itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bahwa Paulus sedang mengajar mereka dengan sangat-sangat very detail, yang sangat-sangat detail dalam perjalanan hidupnya, mengajar mereka. Mereka sudah melihat ada mujizat, mereka sudah melihat ada kuasa dalam nama Yesus, mereka sudah melihat banyak hal. Tapi mereka mempunyai mengambil tindakan yang lain. Maka Paulus dengan sangat berani mengatakan bahwa mereka orang yang bodoh. Saudara, kalau misalnya saya berkata kepada satu jemaat bahwa mereka adalah orang yang bodoh, pasti mereka sangat marah dan tersinggung. Tapi kitab Galatia ini Paulus dengan sangat jelas menulis, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, di sini ayat yang kedua dikatakan, hanya itu yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Nah, seringkali saudara dan saya kita melakukan juga kebodohan yang sama. Tapi permasalahannya tidak ada pendeta yang berani berkata saudara bodoh, ya. Tapi dalam kenyataan saudara dan saya kita melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama apa sih yang sudah saya lakukan, Pak? Ya, kesalahan yang sama yang sudah kita lakukan, bahwa kita ini mengiring Yesus. Kita mengenal Tuhan yang kita sembah, kita beribadah, memberi diri, dibaptis, kita melayani Tuhan, bahwa kita berusaha hidup oleh iman. Tapi karena masalah ekonomi kita meninggalkan pelayanan kita, karena masalah ekonomi kita meninggalkan komitmen kita, karena masalah pasangan hidup, karena umur kita memilih pasangan hidup yang tidak sepadan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Bahkan mungkin dalam pelayanan kita kecewa kepada pendeta, kita kecewa kepada pelayan sesama kita kecewa dengan sistem yang ada. Dan banyak daripada kita meninggalkan pelayanan itu. Padahal kita mengerti tidak semua orang, banyak orang yang dipanggil tapi tidak semua orang yang dipanggil untuk melayani. Nah, kita dipanggil dan kita diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani. Nah, disitulah karena akibat hal-hal tertentu, bukan karena hanya masalah ekonomi saja, tapi karena masalah perasaan, kita meninggalkan posisi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pelayanan, beribadah kepada Tuhan, kita tinggalkan. Nah, di sini yang dikatakan kita sudah memulai dengan iman, kita memberi diri kepada Tuhan, tapi kita karena akibat tekanan ekonomi, akibat keadaan yang ada, karena perasaan, kita meninggalkan semuanya. Jadi Paulus katakan itulah orang yang bodoh. Seringkali dalam pekerjaan saya selalu memberikan ilustrasi kepada anak buah saya, kalau di tangan saya punya emas, kalau saya tukar dengan kayu, alangkah bodohnya saya. Ya, kalau saya di tangan saya punya emas dan saya tukar dengan kayu, alangkah bodohnya saya. Jadi arti kata, jika sesuatu di tangan kita, kita sudah pegang Kristus. Karena Yesus adalah masa depan kita. Yesus adalah kekuatan kita. Dengan Yesus juga kita dimuliakan. Tapi karena kita melihat situasi, karena pasangan hidup kita yang tidak seiman, tapi karena dia anak pejabat, kita meninggalkan Yesus karena gara-gara dia anak pejabat, atau karena ada tawaran pekerjaan yang baik, kita meninggalkan posisi kita sebagai seorang pelayan dan kita pergi untuk melakukan mencari perkara-perkara dunia karena masalah ekonomi. Nah, seringkali banyak kita alami. Seringkali kita alami, saudara, kalau kita selidiki dalam kehidupan kita. Bahwa di sini Paulus mengatakan bahwa kita memulainya dengan iman. Kita juga harus bertolak juga dari iman itu sendiri. Jadi arti kata kita harus mengalami pertumbuhan. Yang tadi namanya kita, karena iman kita memberi diri dibaptis. Karena iman kita mulai belajar, mau didisiplinkan, di pemuritan, discipleship.
Karena iman kita berusaha membaca Alkitab. Karena iman kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan karena iman kita mau hidup karena firman Tuhan. Jadi harus ada sesuatu peningkatan demi peningkatan. Kita nggak akan diam begitu saja. Sama dengan orang karena cinta mereka dua menjalin hubungan pasangan kekasih. Jadi mereka harus bertumbuh karena iman, akhirnya mereka masuk ke pelaminan. Karena iman akhirnya mereka mengaruhkan rumah tangga, mereka mulai berkarya, menghasilkan keturunan, membangun keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Jadi kalau orang yang berpacaran, mereka tidak akan diam begitu saja. Satu saat mereka akan mulai meningkatkan tingkatan intensitasnya hubungan mereka. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya jadi orang Kristen yang stagnasi begitu saja. Bukan jadi orang yang merajut pasangan hidup dengan mereka hanya dengan batas pacaran saja. Tapi harus menjadi pasangan suami istri dan harus mengembangkan keturunan yang takut akan Tuhan. Nah itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kita, harus ada peningkatan. Ya, kita lihat lebih lanjut lagi. Di Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai yang ke-17. Saya baca buat saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah kita lihat yang fase yang kedua, poin yang pertama kita lihat kuasa Injil untuk semua orang. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak malu terhadap Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang yang percaya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, jadi Injil itu tidak terbatas dengan status sosial, ras, latar belakang budaya. Hari ini kita diingatkan bahwa kasih dan kuasa Allah adalah untuk setiap orang. Kita dipanggil untuk memberikan Injil dengan percaya diri tanpa rasa malu dan takut. Amin. Nah, sini kita harus belajar, ya. Kita harus belajar. Pada mulanya Alkitab itu tidak tertulis. Kalau saudara mengerti tentang 10 perintah Allah, Musa mendapat 10 perintah Allah di atas gunung Sinai dan ditulis oleh Tuhan, dan setelah dihancurkan oleh Musa, Musa menulisnya kembali. Jadi dia datang membawa ada ketetapan-ketetapan dari Tuhan dan semua harus berlaku secara tertulis. Kalau sesuatu yang berlaku secara tertulis, berarti tidak ada kompromis dalam mengungkapkan sesuatu fakta. Karena semua sudah tertulis. Nah di sini Injil ini pada saat Tuhan Yesus melayani, dia mulai berkata-kata, mengajar, membuat mujizat dan banyak hal. Tapi permasalahannya bahwa murid-muridnya tidak pernah mencatat apa yang telah terjadi saat itu. Mereka tidak mencatat saat itu juga. Jadi semua hanya karena mendengar, melihat. Jadi gaya mereka menyampaikan firman Tuhan adalah dengan secara tradisi, secara lisan. Kalau namanya orang Indonesia, menceritakan kepada anak cucu, kepada orang-orang, menginjil itu menceritakan cerita-cerita. Jadi tidak ada tulisan. Jadi kita mengerti bahwa Injil, 4 Injil itu ditulis oleh Matius, Yohanes, Lukas, dan Yohanes. Ya hanya 4 orang, 4 Injil itu. Jadi Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kalau kita melihat di Alkitab kita, kitab yang terbanyak yang ditulis yaitu Paulus. Paulus banyak menulis daripada keempat Injil itu. Paulus banyak menulis kitab-kitab yang ada. Tetapi kenapa Paulus tidak pernah berkata bahwa kitab Korintus adalah kekuatan Allah?
Paulus tidak pernah berkata bahwa kita para rasul adalah kekuatan Allah. Tapi ia berbicara bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Sedangkan Injil itu bukan ia yang tulis. Ya, jadi kita harus belajar seperti Yohanes. Biarlah Tuhan Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Seorang pelayan yang sejati, dia harus merendahkan diri dengan rasa disiplin yang tinggi. Dia harus menjunjung atasannya. Nah, atasan kita adalah siapa di atas kita? Atasan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi jangan pernah mengambil segala sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Ya, nah, contohnya mengambil tuh begini nih. Misalnya, misalnya Priti Barus ya. Priti, ya, ini Ibu Mega pergi ke Sydney. Tuh Priti ini suka beli langsat. Langsat tuh kan? Duku. Dia suka beli duku. Dia beli duku, dia titip. Nih Ibu Mega, tolong kasih duku ini 5 kilo ke Pastor Jimmy. Jadi begitu Ibu Mega sampai ke Sydney, Ibu Mega bilang, Pastor Jimmy, ini ada duku 5 kilo nih dari Malang. Saya lagi mikir, jangan bilang dari Malang, karena bilang aja, ini Pastor Jimmy ada duku 5 kilo dari Indonesia. Saya pikir, wah Ibu Mega baik amat, dia datang-datang bawa duku 5 kilo. Udah makan, dibilang dia tanya lagi, Ibu Mega nanya lagi, enak ya Pak? Iya enak, terima kasih. Oh enggak apa-apa, terima kasih. Bawa beratnya? Iya tapi enggak apa-apa, yang penting Pastor Jimmy suka gitu. Oke. Pulang. Nah bulan Januari saya ke Indonesia, ini contoh belum kejadian. Karena dia belum pernah beli saya duku. Jadi pada saat bulan Januari saya ke Indonesia, tiba-tiba Priti Barus tanya, Pastor kenapa? Dukunya enak gak? Hah? Duku enak, duku yang mana? Yang saya titip lewat Ibu Mega. Oh itu kamu yang kasih, kenapa Ibu Mega gak bilang kalau dari kamu? Dia cuma bilang dari Indonesia. Iya kan? Nah seringkali hal itu terjadi, itu namanya kita mengambil porsi yang bukan bagian dari kita. Nah kayak gitu, saya kan gak tanya, ini dari siapa? Dari Ibu Mega tuh dari siapa kan? Ya nggak mungkin dalam percakapan kita nggak tanya sedetail gitu. Cuma kadang-kadang gaya bahasa yang dipakai itu bisa mengelabui sesuatu. Sehingga seharusnya saya berterima kasih ke Ibu Mega yang sudah membawa, dan lebih berterima kasih kepada orang yang sudah membeli. Tapi saya hanya berterima kasih kepada Ibu Mega, sedangkan yang membeli saya melewatkan begitu saja, ya. Nah, di sini sama seperti kayak Yohanes Pembaptis, biarlah saya semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Jadi ada sesuatu porsi bagian kita yang kita nggak boleh ambil, ya. Nah, di sini kita kembali lagi bahwa Paulus ini tercatat bahwa dia ada sejak 3 tahun Masehi. Dan dia mengakhiri hidupnya pada tahun 67 Masehi. Jadi selama perjalanan hidupnya pada tahun ke-34 Masehi, Paulus ini mengalami perjumpaan dengan Yesus dan bertobat. Nah disitulah ia mulai dipakai oleh Tuhan. Dan juga ada sejarah mencatat bahwa Pontius Pilatus yang mengadili Tuhan Yesus itu, dia mulai ada berkarir pada tahun 29 Masehi, ya 29 Masehi. Jadi antara dia 29 Masehi dan juga Paulus bertobat 34 Masehi. Jadi dia renggang dari tahun segitu sekitar ada 5 tahun di tengah-tengahnya. Jadi diperkirakan kemungkinan besar Tuhan Yesus mati disalib di antara ke-5 tahun itu. Ya, diperkirakan hal demikian. Dan juga menurut Papias itu adalah murid dari Yohanes yang ada di Pulau Patmos, bukan Yohanes Pembaptis. Dari Yohanes itu menghasilkan 3 murid. Yang satu namanya Polikarpus, yang dia menjadi uskup di Smyrna. Yang satu namanya Ignatius, dia menjadi uskup di Antioquia. Dan Papias itu menjadi uskup di Hierapolis. Jadi Yohanes itu mempunyai 3 murid. Ya, 3 murid itu mereka dengan sepak terjang yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi Papias ini
banyak menulis sejarah. Apa yang ia dengar dari Yohanes, apa yang dia lihat, dia banyak menulis. Jadi banyak teolog-teolog memberikan pandangan-pandangan tertentu, tapi gereja mula-mula mengambil catatan Papias itu sebagai bukti yang nyata. Karena Papias hidup di zaman itu, sedangkan teolog-teolog itu tidak hidup di zaman itu. Ya, jadi sangat berbeda. Ya, jadi menurut Papias ini, bahwa Injil pertama kali yang ditulis yaitu Injil Matius pada tahun ke-10 sampai tahun ke-12 sesudah kematian Yesus di kayu salib. Ya, tahun ke-10 sampai tahun ke-12 sesudah kematian Yesus di kayu salib. Jadi kesimpulan kita pada pertobatan Paulus pada tahun 34 Masehi, Injil atau Alkitab itu belum tertulis. Amin. Nah, belum tertulis. Jadi mereka hanya mendengarkan Injil itu dari percakapan mulut ke mulut. Disampaikan secara lisan. Maka saudara bisa mendapatkan ada ayat yang tertulis, tercatat, bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Bukan iman timbul karena baca firman Tuhan. Tapi iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Karena Injil saat itu belum tertulis dan disampaikan dari mulut ke mulut. Ya, jadi kembali lagi bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara harus mengerti banyak pergumulan yang luar biasa bagaimana Injil itu ditulis dan terjadi pergolakan yang sangat dahsyat bagaimana mereka peperangan yang luar biasa untuk mempertahankan firman Tuhan yang tertulis itu. Karena ada gereja-gereja tertentu di abad mula-mula mereka selalu berkata bahwa firman yang hidup itu adalah firman yang kita ucapkan keluar dari mulut, itu firman yang hidup. Lebih berkuasa, berotoritas daripada firman yang tercatat di buku. Jadi terjadi banyak pergolakan yang sangat luar biasa. Apalagi dari kaum orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. Ya, banyak terjadi pergolakan mula-mula saat itu. Tapi semua itu mereka akhiri namanya konsili atau pertemuan meeting, kesepakatan bagaimana mereka memutuskan doktrin gereja, janji iman gereja. Jadi jika ada gereja baru yang muncul dengan nama doktrin yang aneh-aneh, membuat nama yang aneh-aneh. Nah, saudara harus kembali lagi ke pendeta, ada nggak zaman dulu konsili itu? Karena gereja itu muncul harus ada sejarahnya. Bukan muncul begitu saja kayak orang buka restoran. Jadi harus ada sejarah. Nah, kalau dia muncul begitu saja, nah saudara harus mengerti gereja seperti itu jangan saudara ikuti. Ya, di Australia banyak gereja yang gak punya sinode, muncul aja buka sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi banyak hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Ini akhir zaman, nih saudara, ya. Terus kita kembali lagi bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Paulus ini adalah penulis yang luar biasa. Paulus ini adalah orang yang sangat cendekiawan. Karena di selain dia belajar ilmu Taurat daripada Gamaliel, dia juga sempat berkuliah sekolah di Stoa. Dia sekolah tentang filsafat, dia belajar tentang filsafat. Jadi dia sangat mengerti sekali tentang percakapan-percakapan. Dia sangat mengerti sekali dengan apa yang harus dia cakapkan. Makanya kalau kita baca dari surat-surat Paulus, dia mengatakan jangan lupa kitab-kitab yang aku titipkan di rumah si A, si B harus bawa datang sama gitu ya. Nah, kalau dia mengerti Injil itu adalah kekuatan Allah yang disampaikan oleh para murid yang saat itu belum tertulis secara buku, kenapa ia butuh lagi kitab-kitab yang lain. Jadi di sini kita harus belajar bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya harus maju. Kita jadi orang Kristen tapi harus pintar. Kalau orang Kristen yang gak pintar, kita mau menginjil, terus kita katakan Injil adalah kekuatan Allah. Orang bilang, hey bro, ayah kamu ini SMA aja gak lulus, kamu mau nginjilin kita ya? Iya kan? Jadi kita harus tingkatkan sesuatu yang Tuhan mau. Selain pengenalan akan Tuhan, selain kita pikul salib, tapi kita harus berusaha.
Nah, Paulus ini orang yang sangat pintar di antara murid-murid yang lain. Sehingga dengan pemikiran dia filsafat yang luar biasa yang kita kenal namanya mother nature. Nah, disitulah ia mulai menggambarkan saudara dan saya bahwa Kristus itu adalah kepala. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dia bisa menggambarkan hal-hal demikian supaya orang itu mengerti dalam penyampaian firman Tuhan. Orang itu mengerti tentang bagaimana ilustrasi yang ia sampaikan. Jadi dia sangat mengerti dengan siapa dia harus bercakap-cakap. Maka dia mengerti bahwa pada orang-orang yang percaya tentang Helenisme saat itu, aliran Helenisme akibat daripada Alexander Agung menguasai banyak jajahan saat itu, dan dia mengharuskan orang-orang harus belajar tentang budaya, bahasa daripada orang-orang Yunani. Maka kita dapatkan saat ini bahwa perjanjian baru kita tertulis diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kalau jujur saja saudara, keempat Injil yang kita punya saat ini itu hanya bukan asli. Tidak ada tulisan yang asli, hilang. Jadi itu hanya dikutip ulang oleh bapak-bapak gereja kita waktu itu. Jadi naskah yang asli, tulisan asli dari tangan Yohanes, tangan Lukas, Markus, asli dari tangan Matius hilang. Jadi tidak ada arsip untuk itu. Jadi yang ada hanya catatan bapak-bapak gereja kita yang mengulangkan kembali apa yang mereka dengar dan mereka mulai mengulangkan kembali. Sehingga saudara bisa berkata kenapa kitab Matius bilang begini, kitab Lukas bilang begini, Yohanes bilang begini. Nah, disitulah kita mengerti. Ya, saudara nangkap sampai di sini ya. Itu sejarah daripada Injil yang kita belajar. Nah, disitulah. Jadi Paulus ini karena dia belajar sangat banyak, dia berusaha untuk berkata-kata. Makanya dia mengatakan bahwa dia mau memperkenalkan satu laki-laki yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Nah, disitulah dia mengerti pada saat dia kuliah tentang filsafat tentang hal-hal demikian dengan orang-orang Yunani, dia mengerti sekali bahwa orang Yunani itu mempunyai pandangan bahwa orang yang mati tidak akan bisa bangkit kembali. Maka dia bilang biarlah aku, karena Injil aku bodoh gitu. Ya kan? Dia katakan biar engkau katakan aku ini peletor. Ya kan? Tetapi aku sampaikan ini benar-benar ada dan kejadian. Maka dia katakan dengan Injil aku enggak malu. Sekarang saudara percaya. Tapi di zaman itu saudara mulai berkata-kata kepada orang-orang yang mungkin sebagai bupati di daerah Efesus, menjadi gubernur atau kepala prajurit di Galatia. Saudara berbicara dengan orang-orang kaya, orang-orang hebat, dan saudara bilang ada satu orang yang mati bangkit dari kematian. Nah, orang-orang akan melihat saudara, siapa nih orang nih asal ngomong saja, bukti apa gitu. Iya kan? Maka disitulah perkataan bahwa karena Injil aku tidak malu karena Injil. Jadi ada background, ada sesuatu yang terjadi saat itu. Kalau saat ini kita terima begitu saja karena sudah terjadi. Iya kan? Nah, kita terus lagi. Jadi di sini Paulus mulai menyatakan kepada mereka bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi selain hal-hal tertentu kita harus mengerti karena Injil ini menceritakan Yesus yang ada di dalam keempat Injil ini, 4 gospel ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk berdirinya keempat Injil ini. Ya, saudara harus mengerti bukan hanya masalah tentang orang-orang Kristen dengan sesama bukan orang Kristen, tapi juga masalah-masalah orang-orang Judaism, itu orang-orang yang percaya tentang hukum Musa. Banyak terjadi pergolakan antara orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat tentang hal-hal orang Kristen. Ya, banyak hal yang terjadi. Tapi di sini satu yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa Paulus berani berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Paulus sendiri kalau kita mau selidiki dalam Alkitab itu tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Termasuk Matius, termasuk Lukas, Markus, dan juga Yohanes. Keempat penulis Injil tidak pernah berkata bahwa Injil yang mereka tulis itu adalah kekuatan Allah. Hanya satu orang yang namanya Paulus. Hebat ya Paulus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Nah gitu, habis kalau saya ngomong menggebu-gebu saudara liatin saya, pelutin saya jadi grogi. Nah kita terus lagi ya. Nah, yang kedua, biar kita lebih masuk lebih dalam. Kebenaran Allah dinyatakan melalui iman. Paulus menjelaskan bahwa Injil mengungkapkan kebenaran Allah yang membawa kita dari iman kepada iman. Kebenaran ini adalah standar Allah yang sempurna, yang hanya bisa diterima melalui iman, bukan perbuatan dan usaha manusia. Jadi kita tidak dapat mengendalikan usaha manusia atau kebaikan manusia untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, kita hidup dengan percaya sepenuhnya pada karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kebenaran Allah dinyatakan melalui iman. Nah, jika saudara dan saya kita baca Alkitab kita, jika kita terima secara logika, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran itu. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita terima dengan iman. Oh, kata wanita itu, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Jadi dia menerima itu dengan iman. Sehingga orang-orang yang lain melihatnya ada bukti yang nyata. Sehingga orang-orang itu datang dan memohon kepada Yesus, biarlah kami menjabah jubahmu. Nah itu ada tercatat dalam Alkitab kita. Dan orang-orang itu melihat dan mereka mulai percaya. Mereka mulai percaya dan berusaha untuk pergi tidur dan mulai menjamah jubah Yesus. Dan mereka mengalami kesembuhan, terobosan dalam kehidupan mereka. Jadi arti kata bahwa saudara dan saya, Injil itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kebenaran itu bisa dinyatakan hanya oleh iman saudara dan saya. Bukan fakta, ya, bukan secara ilmu pengetahuan. Jadi waktu kami sekolah begini, ya, karena kita sekolah saya ambil S3, istri saya ambil S2, kita karena gelarnya nanti doktor dan gelarnya master, jadi kita harus membuat karya tulis yang bisa diuji coba oleh orang lain. Jadi misalnya saudara bikin karya tulis bahwa uap hujan itu berasal dari uap air. Begitu saudara menulis karya tulis, disimpan 10 tahun kemudian ada orang yang mendapat karya tulis saudara dan mereka menguji coba lagi dan oh iya benar hujan itu datangnya dari uap air. Nah itu namanya karya tulis penelitian. Nah kita dianjurkan harus begitu. Karena sebagai seorang intelektual kita harus menciptakan karya tulis yang bisa dibuktikan. Nah kalau kita ini adalah dikatakan adalah manusia rohani. Karena kita mencatat Allah itu roh. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi arti kata bahwa saudara dan saya, kita ini harus manusia rohani. Walaupun kita intelektual, kita sangat tinggi sekolah kita, tapi kita harus manusia rohani. Karena kita menyembah Tuhan yang roh yang tidak kelihatan. Jadi kita harus juga menjadi manusia rohani. Nah sebagai manusia rohani, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa air jadi anggur? Bagaimana saya bisa buktikan bahwa orang yang sakit dengan penumpang tangan sembuh? Bagaimana saya bisa buktikan bahwa Petrus bisa berjalan di atas air? Bagaimana saya bisa buktikan bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung? Nah itu hanya bisa terjadi pada saat saudara dan saya melihat kebenaran firman Tuhan itu melalui iman kita. Amin. Iman yang berbicara dalam segala hal. Iman yang berbicara pengungkapan segala sesuatu. Maka Yesus sangat heran sekali bahwa orang-orang yang di Nazaret itu tidak percaya. Dan ia tidak bisa melakukan banyak mujizat di Nazaret karena mereka tidak percaya. Bagaimana bisa mereka percaya? Karena mereka melihat ini anak Yusuf dan Maria, anak tukang kayu. Dia enggak sekolah, kok dia mempunyai hikmat untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Dia enggak sekolah, kok dia mau khotbah kita dengar. Iya kan?
Seringkali kita berpandangan hal demikian. Orang gak sekolah kok khotbah-khotbah apa yang kita mau dengar dari dia. Nah ini yang dia alami oleh Yesus. Jadi maka Yesus sangat heran karena mereka tidak percaya kepada dia. Maka dia tidak dapat banyak berbuat banyak mujizat di Nazaret. Nah kita terus lagi. Maka disinilah kita harus mengerti iman itu sangat sekali berhubungan dengan mindsetnya kita. Mindsetnya kita sangat berhubungan. Kalau mindsetnya kita negatif tentang seseorang, maka semuanya akan menjadi negatif. Misalnya kalau saudara sudah nggak suka sama pendeta A atau orang si A, jadi mindset saudara akan membentuk saudara menjadi orang yang tercatat yang tidak suka akan orang itu. Jadi pada saat dia lewat saja, yang tadinya saudara mukanya manis, bulat, senyum, tapi karena saudara nggak suka, saudara lihat dia atau pada saat percakapan namanya disebut, saudara mukanya jadi merah. Terus jadi panjang, saudara emosi, saudara marah. Ya. Nah, kalau yang lebih mantap lagi saudara bisa bayangkan. Ini saya lagi mau membawa saudara ke dalam alam yang lebih jauh lagi. Bayangkan, waktu masih susah suami istri berjuang luar biasa. Ya kan? Sampai kadang-kadang istri sudah nggak beli bedak, sudah nggak beli daster, cuma kasih suami aja. Karena saking cinta sama suami sayang supaya suami bisa bekerja di kantor dengan baik. So istri berjuang luar biasa, sudah nggak beli parfum, nggak beli apa lagi tuh, bedak, alis mata, Rexona, sudah nggak dandan. Semua budget dikasih ke suami supaya suami bisa pakai baju bagus, sepatu mengkilat pergi ke kantor. Nah kalau suami sudah pergi ke kantor kerja, udah segitu semua sudah diurusin oleh istri. Satu saat suami mendapat promosi, jabatan naik, posisi naik, semua naik. Nah suami punya sekretaris, parfum selalu wangi, dia lihat muka dengan kosmetik yang baik. Pulang ke rumah dia lihat istri bau balsem, bau minyak tanah, gorengan, bawa bawang putih. Aduh repot juga nih. Terus akhirnya sang suami boleh berpikir, waduh ini saya saat ini kan direktur nih, beda lagi. Jadi istrinya harus istri direktur. Terus dia ganti istri seperti orang ganti mobil. Iya kan? Kalau orang biasa, kalau uang pas-pasan, ya udahlah mobil Yaris, kalau enggak Avanza oke lah gitu. Tapi kalau dia sudah naik sedikit, setidak-tidaknya ganti selain, bukan tadi Avanza ya, Avanza mungkin dia ganti aja Alphard gitulah, lebih bagus sedikit lah istilah kata gitu. Harus ada pergantian, ya toh. Kalau enggak Charles bilang, oh ya Pak itu Pak Yamaha apa ya kemarin tuh. Kata saya baru lihat juga di motor ada tingkatan juga di Indonesia ya. Gitu, menurut dengan cc-nya. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya suami ini tiba-tiba karena dengan hal-hal demikian ia berusaha untuk mencari pasangan baru, menceraikan istrinya dengan alasan-alasan demikian. Sebagai seorang istri akan terlalu banyak kepahitan dalam kehidupannya karena satu pria ini dia berusaha berjuang dan begitu berhasil ia dicampakkan begitu saja. Nah, dan dia akhirnya karena mereka sudah berpisah, bercerai dan waktu sudah berjalan, sudah agak tenang ini. Istri juga bisa menerima, bekas istri suami juga sudah pergi sama orang lain. Jadi satu saat terjadi percakapan, terus ada yang sebut nama, si bapak itu hebat tuh sekarang gini. Tiba-tiba bekas istri yang mendengar itu, pasti marah dia, emosian kan? Karena itu manusia, terjadi gitu. Karena mindsetnya sudah berbentuk ini, dia mengkhianati saya gitu. Nah seringkali itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang membuat iman kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak damai sejahtera, itu mindsetnya kita, cara kita berpikir. Seperti orang-orang Nazaret ini, cara mereka berpikir dan melihat siapa Yesus. Disitulah mereka tidak bisa menerima Yesus. Sedangkan orang-orang di tempat lain yang tidak mengenal asal-usulnya Yesus sebagai anak tukang kayu, anaknya Yusuf, mereka bisa menerima Yesus begitu saja. Tapi orang-orang Nazaret tidak bisa menerima. Maka dikatakan seorang nabi tidak dihargai di tempatnya kan ya. Karena mereka melihat
pribadi orang itu. Tapi saya berdoa saudara yang ada di Malang jangan begitu ya. Karena Tuhan memakai orang-orang tertentu kita nggak pernah tahu. Yang pasti kita harus mindset kita harus positif. Supaya kita jangan kehilangan berkat itu, mujizat itu. Amin. Amin dulu dong, gitu. Efraim, ayo dong, Efraim. Relax aja gitu. Gini kita mirip kayak orang kuliah, dia duduk tegang banget. Aduh, kita kalau kuliah tuh begitu tuh. Sampai kadang-kadang kita ngomong, tenggorokan jadi kering. Karena saking tegangnya. Nah, karena di kuliah itu mulai dilihat cara kita ngomong, gerak tubuhnya kita, itu kan menjadi nilai-nilainya. Jadi akhirnya karena kita mengerti kita dinilai dengan hal-hal demikian, akhirnya kita jadi grogi. Yang seharusnya tadi kita rileks biasa, karena kita dinilai, kita jadi grogi. Sama kalau saudara lagi jalan itu. Nah terus tiba-tiba ditepuk tangan, disuitin, yang tadi jalannya bagus, bisa jadi kaku, kesandung, bisa jatuh tuh. Iya kan? Nah seringkali hal itu terjadi gitu, karena kita grogi. Jadi sebenarnya orang itu jatuh tersandung bukan karena ada yang taruh batu di depan. Tapi karena kita terpengaruh dengan lingkungan kita. Kenapa kita terpengaruh? Karena mindsetnya kita, semua mata menuju ke saya gitu. Seperti kayak orang berjalan di atas itu, kayak show gitu loh ya. Seperti berjalan di atas panggung, semua mata tertuju kepada kita. Jadi dengan sendirinya kita grogi. Nah kenapa hal itu terjadi? Karena mindsetnya kita, cara kita berpikir. Ya kita kembali lagi. Bahwa kebenaran Allah dinyatakan melalui iman. Nah iman itu sangat dipengaruhi oleh mindsetnya kita. Cara kita berpikir, hati kita. Saudara harus mengerti. Iman itu sangat ditentukan oleh perasaan kita, pikiran kita. Kalau mindsetnya kita berpikir sesuatu hal yang negatif tentang seseorang. Walaupun dia khotbahnya sangat bagus, orang lain dengan memujizat, tapi kalau kita sudah negatif dengan orang itu, maka kita akan selalu ngomong negatif dan kita nggak akan bisa menerimanya. Karena kita sudah menutup, membangun pagar yang tinggi. Karena mindsetnya kita. Nah saya di Jakarta kan banyak keluarga dari papa saya, banyak dari yang dokter. Jadi pada saat mereka bercakap-cakap di grup keluarga, ada sang dokter katakan, nih ada bapak-bapak sakit nih, semakin hari semakin parah dia sakit. Setelah diperiksa nggak sakit, diteliti sama keluarga nggak sakit. Tetapi sang bapak ini bilang saya harus ketemu sang dokter. Saya harus ketemu dokter supaya saya sembuh. Nah dia pergi nih ke klinik. Nah pergi ke klinik ketemu dokter. Dokter periksa-periksa, nggak ketemu penyakitnya, semua normal. Nah dokter mengerti bahwa bapak ini mengalami namanya sugesti. Jadi sang dokter mulai pijit, terus mulai suruh buka baju, dikerokin dia. Nah begitu dikerokin, dipijit, sang bapak pulang sehat. Padahal gak dikasih obat. Nah itu namanya, kalau kita ngomong bahasa hari-hari namanya sugesti. Nah iya kan, saudara nangkap ya sugesti ya. Nah sugesti kalau kita ngomong bahasa pintar tuh mindsetnya kita. Nah, jadi kalau kita selalu berpandangan sesuatu yang baik, maka hal-hal itu akan bisa mendatangkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang bagaimana Pak? Kalau saya selalu berpikir hidup saya ini selalu baik. Karena Tuhan yang merancang hidup saya pasti baik. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Sama seperti saudara punya mama di rumah. Kalau mama siapkin makanan selalu saudara punya mindset saudara bahwa mama saudara orang yang paling baik. Ya. Jadi arti kata saudara bersugesti bahwa mama saudara adalah orang yang paling baik. Jadi pada saat mama masak taruh di meja dan segala macam disiapin, saudara nggak akan pernah bertanya, "Ma, ini ada racun nggak di dalam?" Siapa sih yang bertanya kayak gitu? James bertanya kayak gitu nggak James? Tanya sama Mama Hong, ini nasi goreng ada racun atau enggak? Ya. Nah, di situ saudara belajar. Jadi, tapi kalau saudara kumpul sama kumpulan orang politik dengan musuh politik saudara, wah jangankan dikasih makan, sudah dikasih botol aqua aja pasti saudara mikir, ya ada apa di dalam ya? Iya kan? Pasti, karena kenapa?
Karena pikiran saudara sudah mengambang dengan hal-hal yang demikian. Kalau di Facebook saya lihat ada bekas teman saya waktu kecil, dia pernah jadi bupati di Mortai dan dia juga putaran pertama untuk jadi gubernur Ternate, dia menang tuh. Tapi karena memang dia orang Chinese, banyak hal yang terjadi. Jadi apa yang terjadi dia tidak menyadari kalau politik itu memang sangat serius. Jadi speedboatnya dia meledak, jadi sekarang sedang dicari tuh. Meledak karena eksiden atau diledakin orang. Nah kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya jika hal itu terjadi, contoh kayak Donald Trump. Karena penambakan pertama dia meleset. Nah yang kedua dia mulai hati-hati, berjaga-jaga. Jadi semua orang dicurigain. Itu mindsetnya dia mulai berubah. Ya kan? Yang kedua gagal lagi, dia semakin ketat lagi, mindsetnya semakin diperketat. Nah, jika saudara pernah mengalami hal-hal demikian dalam bisnis, berbisnis, berpolitik, nah saudara akan sangat hati-hati karena mindset saudara sudah terbentuk. Jadi kalau kata hari-hari saudara bersugesti, jangan-jangan ini terjadi, jangan-jangan ini terjadi. Ya, saudara mulai bersugesti. Nah, sama seperti dengan hal demikian. Jika saudara selalu menganggap bahwa ini mama kandung sudah meninggal, papa kandung sudah meninggal, tinggal hidup serumah dengan mama tiri, dengan adik-adik tiri, saudara seorang diri, sedangkan harta warisan banyak, tiba-tiba adik tiri, mama tiri baik-baik siapin makanan kesukaan saudara, pasti saudara akan berpikir, jangan-jangan ada apa di dalam ya, iya toh? Nah disitulah yang harus kita belajar. Ya, pikiran mindsetnya kita, sugesti itu sangat membentuk sesuatu. Kita bisa berkata, oh waspada, waspada, ya. Nah kita kata, oh waspada, benar itu. Tapi itu semua sangat ditentukan oleh cara kita berpikir. Cara kita berpikir itu terbentuk karena kita bisa melihat fakta kenyataan yang ada. Nah begitu pun dengan iman. Maka dikatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Nah mereka mendengar tentang kesaksian orang disembuhkan, orang lumpuh berjalan, Bartimeus bisa melihat, orang bisa melihat orang di tepi kolam Bethesda juga lumpuh bisa berdiri dan berjalan. Disitulah karena melihat kesaksian-kesaksian nyata di situ, iman mereka mulai tumbuh. Cara mereka berpikir yang tadi tidak mungkin orang buta bisa melihat, tapi setelah mereka bisa melihat, Bartimeus melihat. Mereka mulai berpikir yang positif, mindsetnya mereka berubah. Setelah mindset kita berubah positif, disitulah mujizat pasti terjadi. Maka Paulus katakan kita harus pikirkan hal-hal yang baik, semua yang enak, yang bagus didengar, dilihat. Kita harus pikirkan itu semua. Ya, jadi kejadian dalam kehidupan kita, semua yang kita alami tak ada satupun yang kebetulan. Saya mau cerita kayak gini. Waktu saya kuliah di Jakarta, nah, karena selama 20 tahun saya belum pernah ketemu dengan papa saya, setelah saya ketemu. Nah ini anak ketemu gede. Ketemu. Nah disitulah adik tiri perempuan saya dibeliin mobil, kan papa saya kan pengacara. Dibeli mobil, adik saya yang laki, sekolah di Trisakti, dibeliin motor GL Pro. Nah saya, dia lihat ya udahlah beli Vespa aja. Nah, beli Vespa tahun 91 waktu itu sekitar 1 juta lah, 1 juta. Udah saya naik Vespa, sudah mirip kayak Gilbert ya. Naik Vespa, udah masuk ke kampus. Nah dari situlah pikiran saya mulai berpikir ya dengan pandangan yang positif. Selama papa saya masih hidup, saya harus berusaha. Kalau saya gagal, saya bisa minta bantuan. Jadi saya ketemu papa saya di kantor, saya bilang, Pak, saya pinjam uang 50.000 rupiah. Dia lihat saya buat apa? Saya mau pakai buat modal. Oh buat modal. Ya udah dia kasih. Nah saya bilang 2 minggu lagi saya balikin. Wih mantap banget itu, penuh dengan percaya diri. Jadi saya pergi, pas memang saya ketemu orang-orang tertentu, ini maaf ya, jangan lihat dari hal negatif. Ini kesaksian aja. Ada teman yang kenal di pabrik, bikin cetakan celana wanita, celana dalam wanita, ada juga bra wanita, ada juga dompet yang di pasar pagi.
segala macam. Jadi saya mengambilnya, saya bawa ke kampus, saya jual, kan nggak mungkin nih teman-teman kuliah perempuan mau jual yang laki-laki kan nggak mungkin. Nah saya cari ada teman perempuan yang lain, sini kamu mau jualan ini nggak? Nah mulai saya titipin. Jadi mereka seperti anak mahasiswa perempuan yang perempuan, mereka tinggal ngatur aja. Nah saya tinggal setor barang kayak gitu. Jadi saya mulai jualan gitu. Karena yang saya ketemunya cuma barang segitu. Tapi di lain pihak saya ketemu juga dompet-dompet yang saya jual juga. Nah dari pemikiran saya, selama papa saya masih hidup, saya akan berusaha. Kalau saya gagal, saya akan minta bantuan dari dia. Jadi waktu saya lihat, memang saat itu kami dikasih uang jajan untuk pergi kuliah 1 hari Rp5.000. Itu uang makan tahun 91. Mereka dikasih. Terus akhirnya kan saya bilang, buat saya nggak usah kasih Pak. Nah jadi saya cari sendiri. Maka saya pernah bersaksi waktu makan di kantin, Pastor Pipi waktu itu masih SMA, dia datang mau cabut gigi. Saya bilang dulu makan dulu. Habis makan saya bilang, waduh Pi, ini saya nggak punya duit ini. Kita bayar gimana ya? Dia kaget, hah nggak ada duit kok ajak-ajak makan. Saya bilang tenang. Saya berdiri, terus saya pergi ke ibu kantin. Saya bilang, Bu, ini saya punya minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Nah, siapa sih dari Pulau Buru? Saya punya minyak kayu putih dari Pulau Buru, asli, coba cium nih. Nah, saya buka, cium. Ya kan minyak kayu putih, kalau dicium ya bau minyak kayu putih kan. Masa buat dicium bau minyak kelapa. Nah, cium. Oh iya ya, minyak kayu putih. Nah, beli botol Citra ini Bu, 5.000 1 botol. Ibu mau nggak? Oh iya boleh. Nah, udah Bu, kita potong sama uang makan aja ya. Jadi saya nggak perlu bayar. Nah, kenapa saya bisa melakukan demikian? Karena saya mempunyai mindset yang positif. Selama saya nggak mencuri, selama saya nggak melakukan hal-hal yang negatif, kenapa saya harus malu? Ya kan? Nah itu mindsetnya. Tapi Pastor Pipi, karena masih kecil, masih SMA, dia malu. Oh dia putar barang gitu. Bilang balik, kok kalau nggak ada duit jangan ajak makan ya. Nah di sini saya belajar banyak saudaraku. Begitupun saya kuliah, saya melakukan banyak hal. Kerangka kita sebelum kita kuliah belajar kerangka manusia, kita kan harus belajar kerangka kodok. Karena anatomi kodok itu mirip sama manusia, spatula dan tulang-tulang yang lain itu mirip-mirip. Nah, jadi sambil kuliah saya memperhatikan. Saya pergilah ke Jakarta, di Jakarta Petak 9, saya belilah kodok-kodok yang ada. Saya buka tuh daging-daging semua, terus saya sambungin tulang-tulang satu demi satu, terus saya jualin juga. Jadi kuliah sambil jualan. Jadi papa saya lihat saya, dia bilang kalau besok kamu nggak kaya, Tuhan itu nggak adil. Nah waktu itu saya masih Katolik, terus saya bilang amin. Nah saya tangkap gitu, kalau orang ngomong positif, saudara jangan bilang, wih masa sih, jangan. Ya itu perkataan nubuatan. Jadi kalau ada yang ngomong gitu, saudara aminin, amin. Gitu. Jadi biar saudara bisa merasakan kuasa sebuah perkataan. Karena dengan perkataan Tuhan menjadikan langit dan bumi. Amin. Diam aja nih, serius banget nih kayak orang mau ujian. Saudara kayak orang mau ujian aja nih. Coba nengok kanan kiri dulu, tarik nafas. Kayak orang mau ujian, tegang amat. Ibu Desi biasa ketawa kok diam lagi nih. Coba ketawa dulu. Jadi kita terus lagi ya. Nah, mindset saya itu membentuk saya. Jadi akhirnya dalam kehidupan saya, selama papa saya masih hidup, saya berusaha. Dan akhirnya yang tadinya Vespa saya mulai tukar nih, RS King. Saya beli sendiri kan, tukar tambah beli sendiri nih. Dia papa saya lihat, dalam 3 bulan dia udah ganti motor nih anak nih. Dia pikir saya jualan apa, drug atau apa gitu. Tapi dia lihat, bukan drug kok, dia jual semua pakaian perempuan, dia jual dompet, jual apa. Termasuk juga pastornya nih sempat itu. Naksir-naksir sama saya bilang naksir nih tolong jualin dompet, gitu. Memperalat ya. Nah akhirnya kita terus lagi ya, itu cuma selingan aja, saudara jangan serius. Kalau saudara serius kayak orang ujian, saya juga jadi grogi nih. Nah akhirnya kan waktu berjalan, udah segitu, bulan ke-6 motornya saya jual, saya ganti tuh Honda Holland Barina.
Habis selesai bulan ke-12, saya jual lagi mobilnya. Saya ganti itu Suzuki Katana. Dia lihat saya diheran-heran. Dia bilang, nah kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mindset saya mindset yang positif. Kalau yang negatif saya pasti lihat, ini papa nih, aduh pilih kasih. Udah lama gak ketemu saya, anak sudah ketemu gede. Masa pilih kasih sih? Adik perempuan dikasih mobil bagus, adik laki-laki dikasih motor bagus, saya dikasih Vespa cuma harga 1 juta, ya kan? Kalau saya punya mindset pikiran yang negatif, saya nggak akan bisa maju. Dan saya akan selalu kalah dengan posisi saya. Tapi karena pikiran saya mindset yang positif, saya gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Dan akhirnya saya bisa melambung lebih baik daripada mereka. Sampai dengan mindset yang demikian, saya ada di Australia, Tuhan bawa saya ke Australia, ke Sydney hingga saat ini. Hingga saya bisa ada karena campur tangan Tuhan dengan mindset positif saya. Pemikiran saya yang positif. Banyak orang yang ke Australia, tapi enggak semua orang bisa berdiri seperti saya. Banyak. Saya bisa ada kayak gini karena mindset saya positif. Bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup saya. Siapa sini percaya bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup kalian, saudara-saudara? Puji Tuhan. Milikilah mindset yang positif. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Nah begitu pun dengan firman Tuhan. Ya, kebenaran Allah itu hanya bisa dinyatakan oleh firman, oleh iman. Ulang lagi. Kebenaran Allah hanya bisa dinyatakan oleh iman saudara dan saya. Bukan fakta. Makanya orang-orang Farisi minta tanda kepada Yesus. Yesus gak pernah kasih tanda. Tapi Paulus gak pernah minta. Tuhan datang menampakkan diri kepada Paulus. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang belum bergereja, tetapi Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka dan banyak mereka yang bertobat. Saudara yang ada di gereja, saudara berdoa, berjuang luar biasa, tapi tidak mengalami terobosan karena mindset saudara, mindset yang negatif. Dari pagi saya ke rumah Tante Maria, umurnya 90 tahun. Tante Maria bilang, waktu Tante ada di shopping center sama Om sudah meninggal. Jalan pakai kereta, orang tua itu kan dorong. Kalau jatuh kan ada kereta, jadi sambil dorong gitu. Dorong, Tante lihat tuh ada orang laki-laki, udah tua, mau jatuh-jatuh jalan itu karena nggak ada kereta dorong. Tante buka, ambil di kereta dorong itu kan ada laci. Dia buka lacinya, diambil handphone, diambil semua, dikosongin. Terus dia kasih kereta dorongnya ke orang tua itu. Dia bilang ini buat kamu. Orang tua itu bilang, oh iya really benar ya. Bilang iya. Nah terus sudah itu si Tante pergi ke apotek beli kereta dorong orang tua. Ya harganya lumayan gak murah, sekitar 200-300 itu. Dia kasih begitu saja. Kalau sana ya 200-300 ya sekitar 3 juta lah, ya dikasih begitu saja. Jadi akhirnya Tante pergi beli, keluar lagi jalan lagi. Nah waktu si Tante ada di Indonesia, sebelum dia pergi ke Hong Kong, sempat cateringan orang nggak mau, dia bayar orangnya nggak mau terima uang. Dan juga ada tukang becak yang dipakai untuk selalu antar jemput sekolah anaknya. Nah jadi si becak ini nggak mau pergi gitu, duduk nongkrong aja. Begitu jam sekolah pergi jemput, pulang antar gitu. Jadi seperti hanya kayak becak pribadi. Jadi satu saat pada saat Tante mau pergi ke Hong Kong, mau pindah ke Hong Kong, nah jadi ya jelas usaha dari abang becak ini pasti terganggu karena satu keluarga pindah. Jadi si Tante bilang kamu bisa apa? Dia bilang bisa jahit. Udah kamu pergi beli mesin jahit. Dia pergi beli cari mesin jahit, bawa datang yang second hand. Tante bilang jangan second hand, yang baru. Dia bilang udah ini aja, gak pulangin ambil yang baru. Jadi Tante usaha paksakan dia untuk beli mesin jahit yang baru. Supaya orang ini ada usaha. Jadi akhirnya kan dia bisa potong kaki celana orang untuk dijahit, dipendekin, dipermak gitu. Nah Tante pergi ke Hong Kong berusaha, nah, sampai dia datang lagi ke Australia, migran ke Australia, ke Sydney, keluarga semua ngikut. Nah di sini yang banyak yang saya pelajari bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, jangan hidup untuk diri sendiri. Kita harus belajar.
kita dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jadi hidup untuk diri sendiri itu orang yang tidak berguna sama sekali. Seperti orang yang punya satu talenta ditanam di dalam tanah, itu orang yang hidup untuk diri sendiri. Jadi kita datang dengan telanjang, kita akan pulang juga dengan telanjang menghadap di hadapan Tuhan. Yang bisa kita bawa yaitu kesempatan berapa banyak kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah itulah yang akan Tuhan mempertanyakan. Jadi pada saat saudara mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Pada saat saudara mengerti bahwa Abraham, di mana Tuhan berkata, jika orang itu memberkati engkau, aku memberkati mereka. Jika orang itu mengutuk engkau, aku akan mengutuki mereka. Jadi Abraham ini menjadi lambang dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita saat ini diberkati oleh orang, maka orang itu akan diberkati. Jika kita ini dijahatin oleh orang, maka orang itu juga akan dijahatin. Jadi sesama anak-anak Tuhan, siapa yang mau diberkati? Nah, Efraim mau diberkati. Kalau kita mau diberkati, kita berkati teman kita. Yang di samping kiri tuh, bikin dia nasi goreng yang enak, campur cabai 1 sendok, nah gitu dia. Supaya waktu dia makan dia tarik nafsu, kepedasan. Ya, kalau kita mau diberkati, kita harus berusaha memberkati teman seiman kita. Anggap aja dia tuh Abraham, kita berkati dia. Kalau dia ada yang jahat dalam perjalanan hidupnya, jangan serius. Hanya Tuhan dia nggak tahu apa yang ia lakukan. Berkati hidupnya supaya saudara diberkati. Permasalahan yang kita hadapi saat ini pada saat kita dijahatin oleh orang, kita jahatin balik orang itu. Kita harus berkati dia supaya kita, saudara dan saya, kita diberkati. Nah di situ, jadi saudara, rahasia untuk saudara bisa hidup hebat, luar biasa dipakai Tuhan. Usahakanlah saudara bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana caranya? Berusaha jadi berkat. Tadi saya sudah kasih kesaksian tentang Pastor Pipi. Waktu mereka ada di Sydney, saya selalu maksa orang-orang tertentu, saya maksa. Benar, saya suka maksa. Saya bilang gereja di Kalimantan itu butuh uang untuk bangun tembok, untuk bangun lantai, untuk pasang gorong-gorong supaya sungai meluap dia nggak banjir. Ayo kasih sini 50 juta, 5.000. Kamu juga sini kasih. Jadi mereka pada kasih-kasih, ya kan? Karena saya maksa. Nah, karena menurut saya sesudah daripada itu kamu nggak akan ada kesempatan lagi untuk bisa memberkati. Ya buktinya pada saat mereka pulang ke Indonesia, mana mungkin mereka bisa memberkati orang dengan 50 juta? Kan nggak mungkin. Iya toh? Ya paling kalau 1 juta, 2 juta, tapi 50 juta kan mana mungkin. Tapi kalau selama ada di Australia, itulah kesempatan mereka bisa memberkati. Nah begitu pun dengan saudara saat ini. Selama kita masih hidup, masih ada di bumi saat ini, usahakanlah bisa memberkati. Gak usah banyak, 100.000 pun saudara bisa berkati tentang pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan. Saudara berkati, mereka bisa beli apa ya? Beli air untuk minum bersama, air galon, beli beras untuk bagi-bagi orang. Saudara mengerti bahwa pengembalaan kami ini, kami nggak pernah makan hidup dari uang gereja. Ya, jadi uang gereja itu dipakai untuk juga buat gereja, bahkan kami juga nombok masuk ke dalam. Sebagaimana kami bisa gunakan hidup ini untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang saya pelajari, semakin banyak kami lakukan, kami nggak pernah kurang itu, selalu ada gitu. Ya, karena Tuhan, malaikat di sorga lihat, Tuhan engkau layak, dia layak engkau tolong. Kenapa layak? Karena dia memberkati anak-anakmu. Dia menjadi agen perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Sehingga karena dengan perantaran dia nggak serakah, nggak hidup untuk diri sendiri. Mau menjadi saluran berkat. Nah disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Siapa sini mau jadi agen Tuhan? Oh puji Tuhan. Makanya berusaha untuk memberkati. Kita nanti ada retret nanti di bulan Januari. Saudara harus terlibat bagaimana bisa menjadi berkat di dalam. Semua Tuhan memakai kita dengan porsi-porsi yang berbeda. Kalau janda yang miskin Tuhan hanya kasih 1 koin, itu sebagian seluruh dari hidupnya Tuhan memuji dia.
janda yang di Sarfat itu hanya bisa ngasih segenggam tepung saja, tapi mujizat terjadi. Begitupun yang Yohana, istri dari bendahara Herodes, bisa mengiring Yesus, memberikan makan kepada murid-murid Yesus. Semua Tuhan memakai saudara dan saya dengan porsi yang berbeda. Amin. Porsi yang berbeda. Jadi kita bisa melakukannya. Jadi berusahalah mindsetnya kita untuk bisa mengalami mujizat, bisa melihat kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil itu, kita harus menerimanya dengan iman, bukan dengan logika. Pak, kalau dengan logika, kalau saya tolong orang, saya susah, siapa yang tolong Pak? Ada yang ngomong ke saya begitu. Pendeta Jimmy, kalau kamu tolong orang, kamu susah, siapa yang tolong? Saya bilang, saya lihat dia, saya mikir. Orang susah, orang konseling cari kamu. Kalau kamu susah, kamu cari siapa? Dia ngomong ke saya bilang Tuhan pasti jaga, kayak gitu kan. Itu gaya pendeta ngomong begitu. Tapi memang kenyataan begitu. Iya toh? Memang kenyataan begitu. Nah disitulah pada saat kita lemah, anugerah Tuhan berkuasa semakin kuat dalam kehidupan kita. Amin. Nah kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, asik juga nih, udah terakhir nih. Sudah lapar ya? Yang terakhir. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Nah, di sini kita lihat hidup orang percaya harus ditandai oleh iman. Orang benar bukan hanya dibenarkan oleh iman, tetapi juga hidup setiap hari dengan keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jadi kita hidup oleh iman, dibenarkan oleh iman. Jadi setiap hari keyakinan hidup kita itu harus terlihat. Ya, kembali lagi. Bahwa kita hidup oleh iman berarti segala tingkah laku kita, perbuatan kita harus terlihat keluar. Percayanya kita pada saat kita susah, pada saat kita lemah, pada saat kita sakit dan segala macam, terlihat. Orang yang hidup oleh iman, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Immanuel. Karena ia tahu setiap orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakan. Amin. Nah, untuk hidup oleh iman kita harus tunjukkan setiap hari. Dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dalam keadaan susah pun kita harus tunjukkan. Jadi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, nah pada saat mereka mengalami hal-hal yang demikian, Raja Nebukadnezar menuntut mereka untuk menyembah patung ciptaannya. Tapi mereka menolak. Mereka katakan, jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, maka kami tidak sekali-sekali menyembah patung tuangan tuanku. Dan mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah disitulah Tuhan menolong mereka. Karena setiap orang yang berharap kepada dia tidak pernah dikecewakan. Mereka mengakhiri iman mereka masuk ke dapur perapian. Tapi Tuhan menolong mereka dan mereka dipermuliakan di hadapan Raja Nebukadnezar. Jadi saya pelajari juga bahwa ada orang namanya Polikarpus. Polikarpus itu ya tadi saya sebut seorang dari murid Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Nah, Polikarpus ini berumur 86 tahun. Jadi pada saat itu pemerintahan Raja Antonius, kerajaan Romawi. Nah, Raja Antonius itu menuntut mereka, orang-orang jajahannya, bahwa harus menganggap dia sebagai manusia dan dewa. Jadi harus menyembah dia sebagai dewa. Nah, Polikarpus ini dipaksa untuk menyembah. Dia tidak mau. Dan akhirnya pasukan Romawi datang untuk mau menangkap mereka. Mau menangkap Polikarpus. Karena Polikarpus ini sudah tua, mereka melihat, mereka enggak tega. Dan mereka malah pengawal itu datang mulai berbisik kepada dia. Polikarpus ini ada di Smyrna, saat ini ada di Turki. Nih, ya, di Turki. Nah, pengawal ini membungkuk dan mulai membujuk Polikarpus ini. Bapak kan sudah tua, sudah 65 tahun. Kita nggak tega nih mau seret Bapak untuk pergi dihakimi. Udah nih Bapak nih ada patung di depan. Udah Bapak sembah aja, berlutut selesai supaya kita lapor Kaisar kalau Bapak sudah menyembah.
patungnya Kaisar. Polikarpus bilang begini, selama 86 tahun saya melayani Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya mengecewakan Yesus hanya karena menyembah apa yang Kaisar mau? Dari pelajaran saat ini saudara harus belajar. Hidup oleh iman, berarti saudara harus prioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan biarkan ekonomi menjepit saudara sehingga saudara meninggalkan Tuhan. Jangan membiarkan pasangan hidup saudara menghadang saudara untuk datang kepada Tuhan. Jangan membiarkan keadaan sesuatu untuk menghalang saudara untuk melayani Tuhan. Tapi saudara harus berusaha memprioritaskan Yesus dalam kehidupan saudara. Hidup oleh iman. Jika kita punya komitmen hidup oleh iman, masalah boleh datang, cobaan boleh datang, kita tetap berdiri hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Saya percaya, jika Sadrak, Mesak dan Abednego, jika Polikarpus mengalami mujizat, saudara juga dan saya pasti alami. Amin. Amin. Kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan kita, saudaraku. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, mengungkapkan kebenarannya dan memampukan kita untuk hidup oleh iman. Untuk itu marilah kita tidak malu memberitakan Injil, mengandalkan iman kepada Kristus, dan hidup setia hari dalam keyakinan penuh akan janjinya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mengangkat pujian ini sebagai doa kita sebelum kita akhiri ibadah kita. Yesus kaulah juru selamat, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang pagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap. Yesus kaulah juru selamat, Yesus kaulah juru selamatku, akui kau Tuhan bagiku, kau terang pagi saat gelapku, kau pintu bagi. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kaulah juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau bagi setia, kau pintu bagi setia, kau pintu bagi setia, kau pintu bagi setia, kau pintu. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami harus hidup dari iman kepada iman. Kami sudah belajar dari Paulus bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kuasa Injil untuk semua orang, termasuk kami yang ada di Malang, orang Indonesia maupun orang apa aja. Kuasa Injil untuk mereka. Dan kebenaran Allah hanya bisa dinyatakan oleh iman ke kami sendiri. Jika tanpa iman maka kebenaran Allah itu tidak akan terjadi. Tanpa iman maka mujizat yang dicatat di Alkitab itu tidak akan pernah terjadi dalam perjalanan hidup kami. Kami harus mengamini supaya kebenaran Allah yang tercatat di Alkitab yang kami baca harus kami terima dinyatakan dengan iman kami, supaya mujizat itu pun terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami juga mengucap syukur bahwa kami harus hidup oleh iman. Kamu harus hidup oleh iman.
Karena banyak masalah, problem yang ada dalam kehidupan kami saat ini. Dari generasi ke generasi selalu ada masalah. Dari generasi ke generasi selalu ada musibah. Tapi kami bisa melihat orang benar hidup oleh iman, maka mereka akan pasti tampil beda. Mampukan kami supaya kami hidup oleh iman, bukan karena melihat, bukan karena logika, tapi iman kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Maka Paulus bisa dengan sangat berani berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Engkau hanya bisa bermanifestasi dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mujizat bisa terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami supaya kami tetap setia. Mampukan kami supaya kami terus melangkah. Karena kami mau melihat perkara-perkara Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau imani. Jika Paulus bisa menyangkal diri, bisa pikul salib, kami juga mau melakukan hal yang sama. Dan kami mau melihat bahwa hidup kami adalah kesempatan untuk melakukan iman kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang hadir saat ini. Supaya kami pula membawa konsep pemikiran yang baru. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa zaman dulu Injil belum ditulis. Tapi Paulus hanya mendengar dan mendengar. Maka dikatakan Injil timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Karena Paulus hanya mendengar, belum ada catatan saat itu. Tapi mujizat terjadi karena iman yang mereka miliki. Mereka terima firman itu dengan iman mereka. Maka mujizat terjadi di mana-mana. Mampukan kami saat ini juga. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami membaca yang tertulis saat ini. Dan Bapak-Bapak gereja sudah mengkanonisasikan Alkitab yang kami miliki adalah sah, adalah firman Tuhan. Dan kami sangat percaya itu pun terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau imani ya Bapa. Mampukan kami ya Roh Kudus supaya kami terus melangkah. Jika Engkau berkarya dalam Abednego dan Sadrak Mesak, jika Engkau berkarya dalam kehidupan Polikarpus, maka kami minta juga berkarya dalam kehidupan kami. Supaya masalah datang, problem boleh datang, kami tidak menyangkal Yesus. Tapi kami utamakan Yesus dalam kehidupan kami. Sampai Engkau memanggil kami pulang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu. Hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Silahkan mengambil saat teduh secara pribadi sebelum bersalam-salaman. Terima kasih Pastor Jimmy yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang di online, Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Pak Yafet, Oma Damping, Pastor Indra, Shalom Pak Ibu Segar, Ibu Maria, Ibu Desi, Ibu Lili, Ibu Atik, Tuhan berkati, Ibu Hong, Ibu Levi, Ibu Megawati, Ibu Priti, Tuhan berkati. Semua tim yang di Malang ya, Tuhan berkati. Selamat menikmati santapan firman-Nya. siang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ibrahim, Ruth, Shalom, selamat hari Erin. Minggu. Tuhan berkati. Hmm. Ya mantap, nanti ketemu Terima ya. kasih Pastor. Baik, Tuhan berkati ya. Amin. Amin.